Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Pada kesempatan ini ulun mau menyampaikan review dari buku yang ditulis oleh Dale Carnegie yang berjudul How to Influence People in the Digital Age. Apa sih yang kita bisa ketahui dari buku yang ditulis oleh Dale Carnegie ini? Merayakan ulang tahun ke-75 buku laris How to Influence People in the Digital Age ini hadir adaptasi karya Carnegie yang tak lekang waktu dan disesuaikan dengan era digital. Karya klasik yang dianggap sebagai buku motivasi paling sukses sepanjang masa dan sudah terjual sebanyak 30 juta eksemplar di seluruh dunia ini. Telah membawa jutaan pembaca mendaki anak tangga kesuksesan dalam bisnis serta kehidupan pribadi. Sekarang buku pertama dan terbaik dalam bidangnya ini diperbaharui untuk membantu kita sebagai pembaca untuk menaklukkan kerumitan masa modern serta akan mengajari kita cara yang pertama berkomunikasi menggunakan diplomasi dan taktik. Yang kedua, menemukan nuansa dan nilai dalam media online. Yang ketiga, membuat orang menyukai kita. Yang keempat, membangun dan memanfaatkan jejaring yang solid. Yang kelima, menjadi pembicara yang lebih persuasif. Yang keenam, menyampaikan pesan dengan lebih luas dan jelas. Yang ketujuh, menjadi pemimpin yang lebih efektif. Yang kedelapan, menguasai era internet. Yang kesembilan, meningkatkan kemampuan menyelesaikan pekerjaan. Yang ke-10, memaksimalkan kekuatan sarana digital. Luar biasa ya yang kita dapatkan dari buku ini. Sekarang kita bisa lihat bagian daftar isinya, apa saja yang bisa kita pelajari. Di sini penulis membagi buku ini ke dalam 4 bagian. Yang pertama, yang perlu dilakukan dalam keterlibatan itu ada 3. Yang pertama, kubur bumerang Anda. Yang kedua, tegaskan hal-hal yang baik. Yang ketiga, sentuh keinginan inti. Pada bagian kedua, penulis mengajarkan kepada kita 6 cara untuk memberikan kesan yang bertahan lama. Di sini beliau memberikan judul ada 6 ya. Yang pertama, tunjukkan minat terhadap minat orang lain. Yang kedua, tersenyumlah. Yang ketiga, berkuasa dengan nama. Yang keempat, simak lebih lama. Yang kelima, bahas apa yang penting bagi mereka. Yang keenam, buat orang lain merasa lebih baik. Pada bagian ketiga, penulis menyampaikan kepada kita atau mengajari kita bagaimana cara mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain. Yang pertama itu hindari argumen. Yang kedua, jangan pernah berkata kau salah. Yang ketiga, akui kesalahan dengan cepat dan sungguh-sungguh. Yang kelima, awali dengan sikap ramah. Yang kelima, mengakses afinitas. Yang keenam, biarkan orang lain mendapat pengakuan. Yang ketujuh, terlibat secara empatik. Yang kedelapan, gugah sifat mulia. Yang kesembilan, berbagi perjalanan. Yang ke-10, berikan tantangan. Pada bagian keempat atau bagian terakhir, di sini penulis mengajari kita bagaimana cara menuntun perubahan
tanpa penolakan atau kebencian. Di sini cara yang pertama itu adalah awali dengan positif. Yang kedua, akui kekurangan Anda. Yang ketiga, sampaikan kesalahan tanpa menarik perhatian. Yang keempat, lebih baik mengajukan pertanyaan daripada memberi perintah secara langsung. Yang kelima, peringan kesalahan. Yang keenam, fokus pada kemajuan. Yang ketujuh, sematkan reputasi yang baik kepada orang lain. Kedelapan, terus terhubung pada pijakan yang sama. Luar biasa ya, buku ini sangat bagus untuk kita baca, kita pelajari, dan manfaatnya juga sangat luar biasa bagi yang bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh saja ya, kita di bagian bab kedua, bagian kedua itu tentang 6 cara untuk memberikan kesan yang bertahan lama. Di sini tunjukkan minat terhadap minat orang lain. Untuk meningkatkan mendapatkan hubungannya ketika kita mau mendapatkan teman atau mempengaruhi orang lain. Yang pertama, misalkan ketika ada orang datang ya, contohnya di lembaga sekolah, ada orang memasuki pintu gerbang, berarti ada keperluan dia dengan sekolah kita. Jadi secara cepat tanggap kita hampiri, terus kita tunjukkan bahwa kita tuh tertarik dengan minatnya dia. Yang kedua itu adalah tersenyumlah. Jadi seraya mendekati, kita tersenyum dengan beliau, dimana senyuman itu mereka tahu emosi dapat menyebar dalam jangka waktu singkat dari satu orang ke orang lain dalam proses yang dikenal sebagai penularan emosi. Jadi secara tidak langsung, ketika kita tersenyum, orang yang kita berikan senyuman pun akan tersenyum kepada kita. Nah, setelah itu kalau kita tahu namanya, ya kita sebut nama beliau. Tapi kalau kita tidak tahu, ya kita beri kata sapaan, kita sapa dengan kata sapaan, misalkan bapak atau ibu ya. Tapi kalau kita tahu namanya, sebut namanya itu lebih baik. Dalam tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekedar nama-nama, adalah pengungkapan karakter, kepribadian, dan nasib. Kita harus ingat bahwa seseorang lebih tertarik dengan namanya sendiri ketimbang nama orang lain di dunia ini. Ya, kita itu terkadang kalau ada yang orang menyebut nama kita itu lebih senang ya kalau dipanggil dengan nama dibanding dengan kata sapaan. Yang keempat itu simak lebih lama. Ketika kita dekati, kita beri senyuman, terus kita tanya keperluannya apa. Beliau mengutarakan, ya kita simak kira-kira apa yang beliau sampaikan. Menyimak adalah kekuatan untuk memberikan apa yang sangat diinginkan oleh orang lain, untuk didengar dan dimengerti. Ternyata mendengarkan juga membuat seseorang mendapatkan rasa hormat yang besar. Jadi ketika kita mendengarkan orang lain itu akan merasa dihormati. Sekarang bahas apa yang penting bagi mereka ya. Setelah kita menyimak, kita tahu misalkan ketika dia itu datang ke sekolah kita itu untuk mendaftarkan anaknya, ya itulah yang kita sampaikan terkait info pendaftaran di sekolah kita. Selanjutnya buat orang lain itu merasa lebih baik. Jadi di sini kalau memang
tujuan orang lain itu yang datang tadi untuk mendaftarkan anaknya, ya kita bisa langsung arahkan ke tempat pendaftaran, atau misalkan di sini adalah tata usaha. Peningkatan pelayanan juga dapat meningkatkan kualitas di sekolah kita. Mungkin banyak lagi yang bisa kita dapatkan dari buku ini ya. Buku ini lebih banyak membahas tentang keahlian soft skill. Keahlian soft skill di mana ketika kita berkata-kata itu dengan yang lemah lembut, membuat orang lain itu merasa nyaman, tidak menyalahkan, tidak emosi ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bagi yang ingin mengetahui lebih jauh dan ingin mengambil pelajaran yang lebih banyak dari buku ini, silahkan dibaca ya. Buku yang ditulis oleh Dale Carnegie, How to Influence People in the Digital Age. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.